Nahom Internasional Eropa Amerika, deret 8 negara yang gelar protes Rasmus Paludan bakar Al-Quran. Nah, ini kita ambil dari CNN Indonesia ya, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi deret 8 negara yang gelar protes Rasmus Paludan bakar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Oke kawan, kali ini kita mau bacakan berita lagi ya, yaitu berita tentang Rasmus Paludan yang lagi heboh-hebohnya punya hobi membakar Al-Quran. Kalau kemarin kita udah bacakan Rasmus Paludan itu setiap 1 minggu sekali dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran, dia bakar Al-Quran. Bayangkan 1 minggu sekali. Nah, kali ini deret 8 negara yang gelar protes Rasmus Paludan bakar Al-Quran yang kita kutip dari CNN Indonesia hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dikecam dengan 8 negara ya atas perbuatan Rasmus Paludan yang bakar Al-Quran. Kacau sekali ini orang nih ya kawan ya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah warga di setidaknya 7 negara menggelar unjuk rasa memprotes aksi pembakaran Al-Quran oleh politikus ekstremis sayap kanan Swedia Denmark Rasmus Paludan. Nah, jadi ini dari CNN Indonesia ya kawan ya. Nah, jadi ada sejumlah warga di setidaknya 7 negara menggelar untuk unjuk rasa memprotes aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Nanti kita akan kasih tahu siapa saja yang yang tidak setuju lah ya. Warga yang setidaknya 7 negara menggelar untuk rasa memprotes. Jadi sebenarnya ada 8 ya. Ada 8 negara yang memprotes Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran ini. Nanti kita akan sebutkan satu persatu siapa saja yang memprotes aksi Rasmus Paludan. Ketujuh negara itu merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Setelah melakukan aksi bakar Al-Quran di Stockholm, Swedia, Paludan mengulang lagi aksi provokatifnya itu di depan masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark pada Jumat pekan lalu. Nah, waktu kemarin dia itu bilang kalau dia itu mau melakukan bakar Al-Quran itu setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap Jumat dia akan mengadakan pembakaran Al-Quran. Nah, bayangkan ya, setiap Jumat dia akan mengadakan bakar Al-Quran. Orang tuh setiap Jumat tuh sholat Jumat kalau dia itu membakar Al-Quran. Jadi kalau kita lihat video yang kemarin yang dia bilang kalau setiap Jumat dia akan bakar Al-Quran, dia itu seperti bakar Al-Quran itu seperti dia bakar jagung. Nauzubillah min zalik ya. Masya Allah. Paludan bahkan bersumpah bakal menggelar aksi bakar Al-Quran setiap Jumat sampai Swedia masuk Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara. Oh, ini masih ya. Jadi Rasmus Paludan itu masih menggelar aksi bakar Al-Quran setiap Jumat. Bayangkan, bakar Al-Quran setiap Jumat. Jadi 1 minggu dia itu memiliki kegiatan bakar Al-Quran. 1 minggu 1 kali dia bakar Al-Quran setiap Jumat. Orang sholat Jumat dia bakar Al-Quran setiap Jumat. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, bukan cuma Paludan, warga negara Muslim juga protes terhadap aksi politikus sayap kanan Belanda Edwin Wagensveld
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolong kawan komen kalau salah baca nama tersebut ya kawan. Yang merobek dan diduga membakar Al-Quran di depan gedung parlemen di Den Haag. Selain Rasmus Paludan, ada lagi ya ternyata ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada warga negara Muslim juga protes terhadap aksi politikus sayap kanan Belanda, namanya itu Edwin Wagensveld yang merobek dan diduga membakar Al-Quran di depan gedung parlemen di Den Haag. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kenapa ya Allah? Aduh, apa sih maksudnya membakar Al-Quran, merobek Al-Quran? Apakah dia ini menganggap dirinya itu menghinakan Al-Quran? Al-Quran itu tidak bisa dihinakan ya. Al-Quran itu tetap mulia walaupun kita hinakan. Yang hina itu ya orang yang membakar atau yang merobek Al-Quran itu yang sebenarnya yang hina itu ya. Jadi walaupun bagaimana caranya, Al-Quran itu nggak bakalan hina, karena Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman kita umat Islam, pedoman kita umat Muslim. Kalau ingin Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, maka peganglah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, insya Allah. Jadi walaupun bagaimana caranya, mau dikoyak, mau dibakar, Al-Quran itu andai kata di dunia ini habis dibakar, habis kita bakar, habis dibakar oleh orang-orang penista agama, udah tidak ada Al-Quran, Allah itu masih ada jalan lain untuk menjaga Al-Quran, yaitu dengan para penghafal-penghafal Al-Quran. Subhanallah, begitu banyak sekali penghafal Al-Quran yang ada di dunia ini. Dari yang kecil sampai yang tua ada, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua ada. Termasuklah salah satu penghafal Al-Quran, bahkan penghafal hadis, yaitu Najahudiyah ya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Itu adalah orang-orang yang dititipkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Semoga kita termasuk salah satu dari titipan Allah untuk menjaga Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Tidak bakalan hilang, tidak bakalan habis Al-Quran, walaupun para penista agama membakar Al-Quran habis-habisan. Udah nggak ada lagi Al-Quran, tetap saja masih ada. Manusia-manusianya itu masih ada, dititipkan Allah. Oke, kita baca lagi berita selanjutnya. Mereka umumnya tidak terima dengan aksi yang melecehkan kitab suci umat Islam dan menyerukan pemerintah negara yang bersangkutan menindak tegas Paludan dan Wagensveld. Nah, jadi para pemerintah negara yang manapun saja, kalau ada seperti hal yang seperti ini, sebenarnya jangan dilindungi, ditindak. Tidak hanya penista agama Islam, sebenarnya penista-penista agama yang lain pun juga sama, karena kita itu sama-sama menjaga NKRI. Weh, kok NKRI ya? Itu kalau kita Indonesia ya. Jadi ya sama-sama menghargai lah ya, sama-sama menghargai. Kalau kita Islam menghargai yang agama yang lain juga menghargai kita yang beragama Islam, kan rukun, damai. Mereka umumnya tidak terima dengan aksi yang melecehkan kitab suci umat Islam dan menyerukan pemerintah negara yang bersangkutan menindak tegas Paludan dan Wagensveld. Oke. Nah, berikut ini sejumlah warga di negara mayoritas Islam yang berunjuk rasa memprotes aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan. Nah, jadi negara-negara mana saja yang termasuk negara yang memprotes kegiatan Paludan ini membakar Al-Quran. Oke, kita simak. Oke, jangan kemana-mana ya kawan-kawan ya. Simak dengan jelas siapa saja yang memprotes kegiatan Paludan ini. Yang pertama,
Protes pecah. Yang pertama Malaysia. Protes pecah secara sporadis di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur pada Jumat tanggal 27 Januari 2023. Polisi Kuala Lumpur memperkirakan salah satu unjuk rasa diikuti sekitar 300 orang yang berkumpul usai sholat Jumat. Protes itu diinisiasi oleh Partai Islam Se-Malaysia atau yang disingkat PAS. Nah, yang pertama, negara yang tidak setuju yaitu Malaysia. Protes pecah secara sporadis di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur pada Jumat tanggal 27 Januari 2023. Mereka mengecam tindakan Rasmus Paludan dan menyerukan Muslim untuk mengambil sikap tegas agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Emang betul ya. Nah, kalau tidak diberikan sikap yang tegas agar kejadian serupa ini tidak dikasih tahu kepada nih orang, maka bisa saja hal yang serupa terjadi lagi. Nah, mereka mengecam tindakan Rasmus Paludan dan menyerukan Muslim untuk mengambil sikap tegas agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Jika umat Islam tidak mengambil tindakan tegas, tindakan mengerikan ini akan terulang kembali. Ya pasti. Kami ingin memberitahu orang Swedia untuk tidak meniru tindakan tidak sopan itu, kata anggota parlemen PAS Zulkifli Ismail, seperti dikutip The South China Morning Post. Sorry ya kawan kalau salah baca ya. The South China Morning Post. Nah, jadi kata anggota parlemen PAS Zulkifli Ismail, jika umat Islam tidak mengambil tindakan tegas, tindakan mengerikan ini akan terulang kembali. Nah, itu udah pasti ya, udah pasti. Betul sekali kata Pak Zulkifli Ismail ini. Yang kedua, Indonesia. Ini udah pasti, Indonesia. Alumni 212 juga menggelar protes terhadap aksi Paludan di Kedubes Swedia di Jakarta. Hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023. Koordinator lapangan aksi bela Al-Quran Buya Hussein mendesak agar Paludan dijatuhi hukuman sepantasnya. Masa menyerukan kedutaan besar Swedia, Denmark, dan Belanda diusir jika tidak mengambil tindakan tegas kepada orang terkutuk yang membakar Al-Quran. Nah, ini dari Indonesia. Koordinator lapangan aksi bela Al-Quran Buya Hussein mendesak agar Paludan dijatuhi hukuman yang sepantasnya. Itu udah pasti ya kawan-kawan ya. Jadi alumni 212 juga menggelar protes terhadap aksi Paludan di Kedubes Swedia di Jakarta. Oke, negara yang ketiga, Bangladesh. Sekelompok pelajar memprotes pembakaran Al-Quran oleh Paludan di Dhaka, Bangladesh. Mereka meneriakkan slogan anti pemerintah Swedia dan menyerukan umat Islam bersatu melawan segala bentuk penyebaran kebencian. Sekelompok pelajar memprotes. Jadi ini yang memprotes ini pelajar dari Bangladesh ya. Pelajar dari Bangladesh memprotes pembakaran Al-Quran oleh Paludan di Dhaka, Bangladesh, Dhaka. Nah, mereka meneriakkan slogan anti pemerintah Swedia dan menyerukan umat Islam bersatu melawan segala bentuk penyebaran kebencian. Luar biasa ini kalau ada bendera dipijak nih, diinjak ya. Kacau nih. Masa juga meminta Muslim memboikot produk Swedia di negara tersebut.
Hal itu dilakukan lantaran mereka tak setuju dengan dalih kebebasan berpendapat yang mengizinkan Pauludan membakar kitab suci umat Islam. Betul itu. Nah, jadi kalau dapat produk-produk Swedia ini, kalau dapat diboikot saja kawan-kawan. Ya, jadi mantap ini. Meminta Muslim memboikot produk Swedia di negara tersebut. Nah, hal itu dilakukan lantaran mereka tak setuju dengan dalih kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat atau merendahkan. Ini kan merendahkan martabat, merendahkan keagungan Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu adalah pegangan umat Muslim. Seolah-olah ini kan merendahkan umat Muslim, umat Islam seluruh dunia. Al-Quran ini kan Islam seluruh dunia. Al-Quran, Masya Allah. Oke, kebebasan berpendapat katanya. Subhanallah. Apa yang akan terjadi jika pengikut suatu agama mulai membakar salinan buku agama orang lain atas nama kebebasan berekspresi, ketika pada pemimpin dunia sangat lantang dan vokal tentang ekstremisme dan radikalisme? Tanya orator demonstran seperti dikutip Inews. Ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika pengikut suatu agama mulai membakar salinan buku agama orang lain? Ya, tidak cuma Islam, agama lain juga begitu. Tidak cuma Islam, apalagi Islam yang mayoritas. Ya, mayoritas Islam. Subhanallah. Apalagi kalau di Indonesia 80%. Apalagi di Arab Saudi. Udah tahu ya? Nah, itu kan udah. Pokoknya jangan ada merendahkan lah. Jangan ada merendahkan. Saling menghormati, saling menjaga, saling menyayangi, saling menjaga perasaan. Yang keempat, Pakistan. Ini lebih parah lagi ya. Di ibu kota Pakistan, Islamabad, petugas polisi menghentikan beberapa pengunjuk rasa yang mencoba berbaris menuju kedutaan besar Swedia di negara itu. Sibuk ya, kasihan polisinya. Allahu Akbar. Sekitar 12.000 Muslim dari partai Tehreek Labiak Pakistan atau TLP juga berunjuk rasa di Lahore, ibu kota provinsi Punjab Timur, seperti dikutip Associated Press atau AP. Ya Allah, susah ya kawan ya. Ya Allah. Sekitar 12.000 Muslim dari partai Tehreek Labiak Pakistan, ya kurang lebih seperti itu ya kawan ya, atau TLP juga berunjuk rasa di Lahore, ibu kota provinsi Punjab Timur. Subhanallah. Dalam protes tersebut, ketua TLP Saad Rizvi meminta pemerintah mengajukan protes keras kepada Swedia dan Belanda agar kejadian serupa tak terulang. Sama ya dengan yang tadi ya, agar kejadian yang seperti ini jangan terulang lagi ya, jangan terulang lagi. Yang kelima, di ibu kota Iran. Nah, yang kelima itu Iran. Di ibu kota Iran, Teheran, ratusan orang juga ya Allah ya Rahman Rahim. Maaf ya kawan-kawan. Ratusan orang juga berbaris setelah sholat Jumat pada 27 Januari sambil membakar bendera Swedia. Subhanallah. Ramos Pauludan membakar Al-Quran. Nah, di ibu kota Iran ini ratusan orang juga berbaris setelah sholat Jumat tanggal 27 Januari
sambil membakar bendera Swedia. Ya Allah, enggak kan? Kacau, akhirnya kacau. Gara-gara satu orang si Rasmus Paludan ini membakar Al-Quran, akhirnya di Iran sampai ratusan orang beramai-ramai ya, berbaris setelah sholat Jumat dia membakar bendera Swedia. Kan kacau sekali jadinya. Yang keenam, Lebanon. Sekitar 200 demonstran juga menggelar protes di ibu kota. Ya Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, maaf ya kawan ya. Sekitar 200 demonstran juga menggelar protes di ibu kota Lebanon, Beirut. Beberapa warga membakar bendera Swedia dan Belanda di luar masjid berkubah biru Muhammad Al-Amin di Martyrs Square. Ya Allah. Jadi sekitar 200 demonstran juga menggelar protes di ibu kota Lebanon, Beirut. Nah, beberapa warga membakar bendera Swedia dan Belanda di luar masjid berkubah biru Muhammad Al-Amin di Martyrs Square. Yang ketujuh, Bahrain. Protes kecil juga terjadi di Bahrain, negara kepulauan kecil di Teluk Persia. Pada Jumat, pasukan keamanan Bahrain menangkap puluhan warga yang akan menggelar aksi unjuk rasa, menurut situs berita Al-Mayadin. Nah, di Bahrain juga ada ya, protes kecil juga terjadi di Bahrain. Subhanallah. Aparat juga memblokir semua akses menuju pusat Bait Al-Quran di dekat kedubes Swedia, lokasi pusat demonstrasi seperti dikutip IGNA. Meski dilarang, massa tetap melanggar aksi di lokasi lain. Meski dilarang, massa tetap melarang. Ya Allah, massa tetap menggelar aksi di lokasi lain. Nah, jadi aparat juga memblokir ya semua akses menuju pusat Bait Al-Quran di dekat kedubes Swedia. Jadi lokasi pusat demonstrasi seperti dikutip IGNA. Meski dilarang, massa tetap menggelar aksi di lokasi lain. Yang kedelapan, negara Turki. Puluhan orang mengepung gedung konsultan Swedia di Istanbul, Turki, memprotes pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan pekan lalu. Nah, ini Turki ya, luar biasa ya. Jadi puluhan orang mengepung gedung konsultan Swedia di Istanbul, Turki. Masya Allah. Selain slogan menentang aksi Rasmus Paludan, para pendemo juga membakar bendera Swedia dalam unjuk rasa tersebut. Jadi kacau sekali ya kawannya. Akhirnya perbuatan Rasmus Paludan ini dikecam oleh 8 negara ya, 8 negara yang udah kita sebutkan satu persatu tadi ya. Salah satunya kita warga Indonesia ya, kita warga Indonesia juga sangat-sangat mengecam sekali perlakuan dari Rasmus Paludan ini yang telah membakar Al-Quran, kitab sucinya kita umat Islam. Subhanallah. Oke kawan, ini video ribuan warga Turki berunjuk rasa protes pembakaran Al-Quran ya, yang kita kutip dari CNN, berita CNN Indonesia ya. Ya Allah ya Rahman Rahim, ramai sekali ya kawan-kawan ya. Bayangkan ribuan negara, ya Allah, ribuan warga Turki berunjuk rasa protes pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Ini santai saja nih orangnya nih. Nah, cuman dikawal oleh polisi ya, dikawal oleh ramai polisi yang berjaga-jaga. Aksi itu dilakukannya sebagai protes ya, kebebasan berekspresi di Swedia. Ini tulisannya nih, kebebasan berekspresi di Swedia.
kebebasan. Ya Allah ya. Dan peristiwa ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan. Nah, jadi ini udah sering kali dilakukan oleh Rasmus Paludan ya. Menanggapi kajian ini, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menyatakan apa yang dilakukan oleh Paludan. Bentuk ketakutan berlebihan pada Islam dan perbuatannya ya. Ya Allah, begitu ramai sekali ya kawan. Namun ketegangan antara Swedia dan Turki tidak dapat dihindari. Ya Allah, telah membakar Al-Quran. Pemerintah Turki bahkan membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Swedia ke Amerika. Apa ya tadi ya. Nah, ya Allah, ramai ya kawan ya, ramai sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke kawan, terima kasih sudah menyaksikan kita istilahnya membacakan berita deret 8 negara yang gelar protes Rasmus Paludan bakar Al-Quran ya. Ini yang kita kutip dari CNN Indonesia hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini beritanya baru ya kawannya, Selasa hari ini. Hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2023. Oke kawan, semoga bermanfaat. Mari kita doakan agar Rasmus Paludan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembenci Al-Quran hingga menjadi mencintai Al-Quran. Jadi seperti film sinetron ya kawan, dari benci menjadi cinta. Benci benar-benar cinta, itu artinya. Semoga ya kawan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga bermanfaat. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.